A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Akhirnya malam ini kita bisa bersama-sama lagi meneruskan kajian rutin kita ya setelah 2 minggu off. Mohon maaf karena 2 minggu berturut-turut itu saya ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan hari ini juga sebetulnya tadi saya baru pulang nyampe rumah itu jam 8 kurang seperempat, tapi alhamdulillah kajian kita bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan saya masih bisa fokus ya, karena habis bawa motor dan lumayan jaraknya jauh. Ya, kita langsung saja karena waktu kita juga sempit ya, karena mulainya sudah lebih malam. Kita akan membahas tentang judul malam ini. Ini seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas tentang satu tema yang terkait dengan Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan tahun ini. Kalau menurut kalender kemungkinan besar Ramadan itu mulai tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Nah, kalau secara logika manusia kan itu sebentar lagi ya, minggu depan ya, minggu depan kita akan mulai Ramadan. Tapi kalau menurut Allah kita tidak sampai ya nggak akan sampai gitu ya. Ini satu pelajaran yang berharga. Kenapa di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita dimotivasi untuk memperbanyak doa Allahumma Allahumma rzuqni gitu ya fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan gitu ya, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan gitu. Nah, Allahumma barikli fi rojabi, barik lana ya karena kita ya, Allahumma barik lana fi rojabi wa sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau yang pertama ya Allah limpahkanlah rezeki di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Nah, yang kedua ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, kenapa kita disyariatkan untuk banyak-banyak membaca doa itu? Karena banyak yang secara logika harusnya sampai ke bulan Ramadan, tapi ternyata Allah berkehendak kita tidak sampai, gitu ya. Ada juga yang sampai ke bulan Ramadan, tapi hanya menikmati beberapa hari saja, gitu ya. Dan urusan maut itu tidak ada yang bisa mempercepat atau bisa memperlambat gitu ya. Dan ini sangat-sangat rahasia, sangat-sangat rahasia. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan ajalnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan ajalnya. Makanya kita benar-benar disyariatkan untuk banyak-banyak berdoa seperti tadi ya, balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan gitu. Nah, kenapa sih bulan Ramadan itu bulan yang sangat kita tunggu-tunggu gitu ya, banyak yang kaum muslimin tunggu-tunggu karena di bulan itu semua amalan itu dilipat gandakan. Ada satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, makanya kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut itu dan benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Gitu. Nah,
Tema malam ini untuk menyambut Ramadan ya. Ramadan ini bagi sebagian orang ini bulan yang ditunggu-tunggu, tapi bagi sebagian kaum muslimin biasa aja. Gitu. Nah, apa yang membuat yang sebagian itu nunggu-nunggu, tapi sebagian yang lain itu biasa saja? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu semua? Nah, makanya malam ini kita coba kupas tuntas gitu ya terkait dengan eh, tujuan dari bulan Ramadan itu sendiri gitu ya, sebagaimana Allah mewajibkan bulan Ramadan, di bulan Ramadan kaum muslimin untuk saum ya, saum Ramadan. Nah, kita akan kupas tuntas di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kita akan mulai coret-coret. Ya, ini salah satu ayat yang saya yakin banyak kaum muslimin yang hafal ya. Apalagi menjelang Ramadan ini sering sekali kita bahas. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sampai sini dulu kita penggal. Wahai orang-orang yang beriman. Para ulama memotivasi kita kalau suatu ayat diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk memperhatikan ayat itu. Karena apa? Ayat ini spesial. Kenapa spesial? Karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Nah, kan ada juga yang ya ayuhan nas gitu ya, berarti semua orang yang diseru. Nah, ini spesial karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, maka ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah kita berhenti sejenak. Untuk apa? Jangan terburu-buru. Gitu ya, melanjutkan ke ayat yang lain. Karena apa? Ada hal yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua. Nah, apa yang disampaikannya di ayat 183 ini? Kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas kalian saum. Kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti Allah ingin menyampaikan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu saum. Gitu. Nah, kita akan kupas tuntas. Karena tadi kita bicara di tema kita, judulnya adalah meraih sebenar-benar takwa. Nah, berarti kan ini ya yang akan kita usahakan untuk diraih. Yaitu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, agar kalian bertakwa. Nah, apa itu takwa? Gitu. Kenapa harus diawali dengan saum? Kenapa kalau kita disuruh saum itu tujuannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita awali dulu, kita kupas tuntas ayat ini gitu ya. Yang pertama kita terkait dengan pengertian amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Gitu. Apa artinya iman? Nah, di kitab Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari tentunya, judulnya juga Sahih Imam Bukhari ya. Siapa nama Imam Bukhari? Kadang-kadang kita taunya Imam Bukhari aja, nggak tahu namanya siapa gitu ya. Nah, kayak kita kenalan sebentar lah. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin
Ya betul, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nah, beliau adalah orang yang Allah berikan keistimewaan luar biasa. Nah, kita berkenalan dulu sedikit dengan Imam Bukhari ya. Nah, apa salah satu keistimewaan beliau? Beliau adalah pengarang kitab yang mendapat julukan Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Orang yang mengarang kitab paling sahih setelah Al-Quran. Beliau ini sangat istimewa di kalangan para pembelajar hadis, di kalangan orang-orang yang kenal dengan ilmu hadis. Kenapa? Karena pertama memang beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kalau di dalam ilmu hadis, kalau kita bicara rijal, bicara perawi hadis, nah kalau kita belajar tentang ilmu sanad terkait dengan rangkaian riwayat hadis, maka minimal nih para pembelajar hadis nih kalau lagi ngafalin tentang rantai sanad dan rijal-rijalnya, orang-orang yang meriwayatkannya, minimal pertama kenal namanya siapa, nama kunyahnya, nama lakobnya, kemudian tahun lahir atau tahun wafat minimal ya, kalaupun enggak karena ada ulama-ulama yang enggak diketahui tahun lahirnya kapan. Kemudian apa namanya tuh tempat lahirnya, kalaupun enggak tahulah pernah tinggal di mana saja. Kemudian harus kenal juga martabatnya. Martabat itu derajatnya, kemudian kenal juga tobako keberapa. Nah, Imam Bukhari, selain tadi apa yang saya sebutkan, beliau itu sampai tahu orang tuanya siapa. Nggak cuma ayahnya, kalau ayahnya kan ketahuan dari namanya ya. Misalnya kayak Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, berarti kan bapaknya Ismail namanya, kakeknya Ibrahim, kan gitu. Nah, Imam Bukhari itu sampai tahu ke apa namanya tuh ibunya, saudara-saudaranya, kemudian apa namanya tuh guru-gurunya, murid-muridnya itu siapa aja gitu. Dan itu tuh hafal. Kalau yang saya rasakan gitu ya, menghafal satu rijal saja lumayan gitu. Tapi beliau bayangin aja, berapa ratus ribu hadis yang beliau hafal. Gitu ya. Itu banyak sekali. Dan itu semuanya beliau tahu rijal-rijalnya. Orang-orang yang meriwayatkannya tuh tahu. Makanya beliau itu sangat istimewa di kalangan para pembelajar hadis. Karena ya saya pribadi ketika ikut program kaderisasi ulama hadis, terus ngapalin rijal gitu ya, ngapalin periwayat hadis itu, ya Allah perjuangan luar biasa gitu ya. Hafal satu, besoknya ditambah lupa lagi yang sebelumnya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara tahun-tahun, aduh gitu ya, tahun lahirnya kapan, tahun wafatnya kapan gitu. Itu lumayan. Nah, berarti bisa dibayangkan seorang Imam Bukhari kecerdasannya itu seperti apa. Gitu. Dan salah satu, gitu, ini masih intermezzo ya, kita belum masuk nih, belum masuk ke pembahasan. Kita masih kenalan dulu dengan Imam Bukhari, ini intermezzo. Nah, salah satu yang menjadi rahasia kenapa Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Imam Bukhari adalah peran orang tuanya. Memang seistimewa apa orang tuanya Imam Bukhari? Mereka itu adalah orang-orang yang waro. Nanti kita juga nyambung nih dengan pembahasan malam ini. Orang-orang yang waro. Apa itu waro? Orang-orang yang hati-hati dalam berbuat, dalam bertindak. Saking hati-hatinya gitu ya, ayahnya itu benar-benar memastikan sebelum meninggal ya, karena kan yatim ya Imam Bukhari itu.
Nah, sebelum meninggal itu benar-benar sangat-sangat memperhatikan terutama terkait dengan nafkah. Jangan sampai ada harta haram yang dimakan oleh anaknya, yang dimakan oleh istrinya, gitu ya. Jadi benar-benar beliau itu sangat hati-hati dalam berbuat. Nah, ketika Imam Bukhari lahir, Imam Bukhari juga sama, orang yang sangat hati-hati dalam berbuat, orang yang sangat tinggi waronya. Nah, terutama dalam dua perkara. Waroknya itu sangat tinggi. Pertama dalam urusan nafkah, urusan harta. Yang kedua dalam urusan ghibah, gitu. Nah, di kalangan para pembelajar hadis, di kalangan muhadisin, orang-orang yang memang berkecimpung dalam perhadisan, ada satu ghibah yang diperbolehkan, yaitu membicarakan para periwayat hadis. Gitu. Ada ilmunya, namanya jarah wa ta'dil, itu jarh, gitu ya, celaan atau pengadilan. Nah, kenapa ada ilmu ini? Karena setiap riwayat hadis harus diketahui orang itu terpercaya atau enggak, hafalannya gimana. Gitu. Nah, jadi para ulama itu biasa membicarakan para periwayat hadis ini. Jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan Rasulullah padahal itu bukan dari Rasul, gitu. Maka wajib hukumnya membicarakan para periwayat hadis ini, gitu. Dan gibah tentang mereka, maksudnya ini orang periwayat ini derajatnya apa? Ditakdilkah atau dijarah, dicela, gitu ya. Nah, walaupun itu dalam perkara yang boleh membicarakan para periwayat hadis, Imam Bukhari itu sangat hati-hati, gitu. Dan beliau ketika pun menjarah, mencela berarti ya, jarah itu kan mencela, maksudnya mengkritik lah gitu enaknya ya. Kalau mencela kan kesannya tuh gimana gitu ya, mengkritik gitu. Nah, beliau ketika mengkritik, menjarah, itu beliau itu menggunakan kata-kata yang halus, gitu ya, kata-kata yang halus, walaupun mengkritik, gitu ya, walaupun menjarah. Gitu. Jadi beliau itu sangat terkenal kewaroannya dalam dua perkara, yaitu perkara nafkah, perkara harta, dan juga perkara ghibah, gitu. Nah, makanya wajar Imam Bukhari ini Allah berikan anugerah luar biasa sehingga kitab karangannya, gitu ya, Sahih Bukhari itu dinobatkan, gitu ya, sebagai Ashahul Kutub Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, apa kaitannya dengan amanu, gitu ya? Kan kita cerita Imam Bukhari dari kata itu ya awalnya. Nah, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang tadi disebut As-Sahihul Kutub Ba'dal Iman, beliau menyampaikan bahwasannya yang namanya iman itu qaulun wa fi'lun, gitu ya, perkataan dan perbuatan. Nah, qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yankus, gitu ya, bertambah dan berkurang. Nah, beliau mendefinisikan iman itu seperti itu, qaulun wa fi'lun. Qaul itu perkataan. Nah, iman berarti kan harus diucapkan, harus dikatakan, gitu. Kemudian fi'lun, dan harus dibuktikan dalam perbuatan. Nggak bisa kita hanya bicara saja, tapi harus berkorelasi dengan apa namanya tuh, perbuatan. Nah, itu pengertian dari iman menurut Imam Bukhari, gitu ya. Jadi beliau mendefinisikan yang namanya iman adalah qaulun wa fi'lun. Nah, kemudian wa yazid wa yankus, gitu ya, dan dia akan bertambah dan juga berkurang. Bertambah di sini apakah imannya jadi berkurang, misalnya jadi kafir, bukan begitu, gitu ya, tapi kualitas keimanan itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, bertambah kualitasnya dengan apa? Dengan ketaatan, gitu ya. Iman itu akan naik kualitasnya dengan ketaatan. Dan iman itu akan yankus, gitu ya, akan berkurang kalau apa? Kalau kita banyak bermaksiat, gitu ya. Jadi naik karena ketaatan dan turun karena
kemaksiatan. Itu menurut Imam Bukhari. Kemudian gitu ya, di kitab iman di sini banyak sekali disebutkan bagaimana hadis-hadis yang menyatakan bahwasannya apa namanya itu terkait dengan afdolul gitu ya, orang muslim yang paling afdol itu seperti apa, orang beriman yang paling afdol itu yang seperti apa. Nah di sini banyak sekali pembahasannya. Nah ada satu catatan di sini gitu ya yang terkait dengan iman. Bahkan di sini tuh ada apa namanya tuh satu hadis yang terkait dengan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Nah, kesempurnaan iman itu akan dicapai atau manisnya iman itu akan dicapai dengan cara apa? Diawali dengan menzirokan potensi mafsadat. Nah, ini terkait dengan kita maju dulu gitu ya. Nanti kita balik lagi ke ayat ini terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ini terkait dengan percakapan antara malaikat dengan Allah ya. Ketika Allah hendak menjadikan manusia itu menjadi seorang khalifah di muka bumi. Nah, para malaikat ini protes. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, karakter manusia adalah orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini salah satu karakter manusia. Nah, karena kita berpotensi untuk membuat kerusakan-kerusakan, gitu ya, maka kalau kita ingin mengawali, gitu ya, keimanan kita, kalau kita ingin menyempurnakan keimanan kita, maka apa? Maka kita harus menzirokan, menghilangkan, menekan, meminimalisir gitulah intinya. Meminimalisir apa? Semua potensi-potensi mafsadat. Potensi-potensi yang akan membawa kepada kerusakan-kerusakan. Gitu. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi untuk menjadi orang-orang yang beriman, iman itu kan tadi ya, qaulun wa fi'lun. Selain diucapkan tapi juga dilakukan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa sempurna imannya? Maka kata Imam Bukhari, zirokan potensi-potensi mafsadah. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cirinya orang yang merasakan manisnya iman? Nah, di sini di salah satu bab di dalam kitab iman gitu ya, karangan Imam Bukhari itu disebutkan. Nah, apa disebutkannya? Salasun. Nah, ada 3 perkara apa? Man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau itu semua ada di dalam dirinya, gitu ya, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Nah, apa 3 perkara itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, bahwasannya Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai, gitu ya, dari apa-apa selain keduanya tadi. Nah, bagaimana kita menempatkan Allah dan Rasul-Nya di tempat yang paling utama? Gitu. Kita, apakah kecintaannya ini Allah yang utama, kemudian Rasul-Nya, ataukah diri kita, ataukah keluarga kita? Nah, kalau ada yang lebih kita cintai selain keduanya, yaitu Allah dan Rasul-Nya, maka kita belum merasakan manisnya iman. Gitu. Manisnya iman, ini adalah buahnya iman. Tadi kita sudah bicara kesempurnaan iman. Kalau imannya sempurna, berarti kan membuahkan hasil ya. Kayak kita nanam pohon. Nah,
Kalau pohonnya baru rimbun, itu daunnya gitu ya, batangnya kokoh, tapi belum berbuah, berarti kan kita belum bisa memetik. Nah, iman gitu ya, kalau sudah sempurna maka akan kita petik gitu ya. Apa indikatornya orang-orang yang imannya sudah sempurna? Mereka orang-orang yang merasakan manisnya iman. Nah, gimana orang-orang yang merasakan manisnya iman? Indikatornya apa? Yang pertama adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang-orang yang mereka mencintai orang lain atau seseorang, gitu ya, tidaklah dia cintai orang tersebut, gitu ya, kecuali karena Allah. Kata intinya, seseorang yang mencintai orang lain karena Allah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an yauda fil kufri. Orang-orang yang apa? Yang mereka benci untuk kembali kepada kekufuran. Kama sebagaimana yakrahu an yukdzafa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Gitu. Nah, ini kriteria orang yang akan merasakan manisnya iman. Kriterianya apa? Tadi, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Yang kedua, seseorang yang mencintai orang lain karena Allah saja. Yang ketiga apa? Orang-orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran. Nah, itu kriteria orang yang akan merasakan manisnya iman. Kemudian, gitu. Sekarang bagaimana key performance indicator-nya, gitu ya, KPI-nya lah, gitu ya. Bagaimana indikator orang-orang yang memang mereka sudah merasakan manisnya iman itu, gitu. Kalau tadi kan kriterianya, sekarang bagaimana? Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ini kitab syarahnya Sahih Bukhari ya. Nah, beliau menyampaikan manisnya iman atau buahnya iman itu akan terlihat pada 3 hal. Berarti ini indikatornya nih, orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman. Apa? Yang pertama, merasakan kelezatan saat melaksanakan ketaatan. Jadi kalau kita masih berat untuk taat, masih a i u e o gitu ya, ketika Allah memerintahkan sesuatu ada aja alasannya. Dan kalaupun taat masih dengan menggerutu, intinya tidak ridho lah, tidak ikhlas, tidak senang. Kan yang namanya lezat itu selain misalnya kita makan makanan yang lezat, selain kita mengunyah kan kita juga menikmati ya. Selain melakukan ya kita juga benar-benar menikmati. Nah, merasakan kelezatan pada saat kita melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jadi itu indikator pertama. Indikator kedua, orang-orang yang sudah merasakan lezatnya iman, gitu ya, manisnya iman, adalah mampu menanggung segala bentuk kesusahan demi agama. Nah, jadi kalau kita masih belum rela bersusah payah karena melaksanakan agama, karena kita berpegang teguh kepada agama kita, maka kita belum merasakan manisnya iman. Nah, yang ketiga, apa indikatornya? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, indikatornya adalah dia, gitu ya, seseorang itu dia akan senantiasa mengutamakan 2 hal tadi. 2 hal tadi itu apa? Kelezatan saat ketaatan, yang kedua adalah mampu untuk menanggung, gitu ya, beban dalam segala bentuk kesusahan demi agama, gitu ya. Jadi dia lebih mengutamakan ini daripada apa? Daripada kesenangan dunia. Nah, ini 3 indikatornya. Jadi mari kita bermuhasabah ke dalam diri kita.
di awal Imam Bukhari menyampaikan iman adalah qaulun wa fi'lun gitu ya, wa yazid wa yankus gitu ya. Iman adalah perkataan perbuatan yang akan bertambah dan juga berkurang. Nah, naiknya atau bertambahnya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan gitu ya. Nah, iman ini akan sempurna dengan cara apa? Bagaimana cara mengawalinya agar keimanan kita sempurna? Yaitu dengan menzirokan potensi mafsadat. Kenapa menzirokan potensi mafsadat? Karena tadi kita sudah bahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, salah satu karakter manusia adalah orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka harus dizirokan, dan ini akan berkaitan dengan pembahasan saum kita, siam. Kenapa gitu ya? Tujuan siam itu la'allakum tattaqun. Kenapa la'allakum tattaqun harus diawali dengan siam gitu ya, dengan saum gitu. Nah, ini juga kaitan dengan amanu gitu ya, orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, jadi kesempurnaan iman akan diraih dengan cara apa? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menzirokan, meminimalisir potensi-potensi mafsadat, potensi-potensi kerusakan yang akan kita lakukan. Gitu. Intinya kan menahan, gitu, menahan diri. Kemudian kesempurnaan iman ini, gitu ya, akan dinikmati, akan dirasakan oleh siapa? 3 orang tadi. Siapa orang-orang yang akan merasakan manisnya iman? 1, orang-orang yang cinta Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang karena Allah saja. Dan yang ketiga, benci untuk kembali ke dalam kekufuran. Indikatornya apa orang yang sudah merasakan manisnya iman itu? Yang pertama, merasakan kelezatan pada saat taat. Kemudian yang kedua, mampu untuk menanggung segala bentuk kesusahan demi agama. Yang ketiga, mengutamakan 2 hal ini di atas kesenangan dunia. Nah, clear ya, itu orang-orang yang beriman. Oke, lanjut. Kutiba. Kutiba ini salah satu kata di dalam bahasa Arab yang kalau ada kata-kata kutiba, farodo, wajaba, itu artinya wajib, gitu, tidak memerlukan indikator yang lain. Yaitu memang wajib hukumnya. Alaikumusiyam, gitu ya. Atas kalian wajib apa? Untuk berpuasa. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, puasa ini ada 3 tingkat. Nah, apa saja? Yang pertama adalah puasa awam. Ke sini ya, saya tuliskan, barangkali ada yang mau nulis. Yang pertama adalah puasa awam. Yang kedua adalah puasa khawas. Khawas. Yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Khusus sekali. Khawasul khawas. Mudah-mudahan bisa dibaca ya tulisan saya. Awam, puasa khawas, dan puasa khawasul khawas. Nah, apa itu puasa awam? Puasa awam adalah puasa yang hampir mirip dengan pengertian saum, pengertian siam dari sisi lughahnya. Apa artinya? Apa Soleh? Ya, bentar. Maaf, ada intermezzo. Anak saya lagi nunjukin. Dia kemarin lihat yang pantomim, jadi dia ikutan. Ikutan didandanin pakai bedak, mau pantomim. Ya, balik lagi ke pembahasan, intermezzonya sudah. Asyam secara bahasa itu artinya menahan nafsu. Gitu ya, menahan nafsu untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan keimanan, nah, yang ada di dalam hati kita.
Nah, siam ini ada 3. Yang pertama, saum awam. Apa itu saum awam? Saum awam ini atau puasa awam ini yaitu puasa yang kita itu hanya sekedar kalau kita bicara potensi manusia itu ada hajatul udawiyah dan gharizah atau naluri. Maka puasa khawas ini hanya menahan itu. Menahan lapar, menahan haus, dan juga hawa nafsu untuk memuaskan hasrat suami istri. Jadi puasa awam ini puasa tingkat yang paling bawah. Jadi kalau kita selama ini puasanya hanya menahan lapar, menahan haus, dan juga tidak berhubungan intim bagi suami istri, berarti kita baru sampai tingkat pertama puasanya. Menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Puasa yang kedua, apa itu? Puasa khawas. Apa itu puasa khawas? Selain puasa awam, tadi menahan lapar, haus, dahaga gitu ya, dan juga berhubungan intim plus gitu ya. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Yaitu kita menjaga kesucian panca indera. Menjaga kesucian mata, telinga, hidung, mulut, kulit gitu ya. Intinya menjaga semua panca indera. Jadi selain menahan lapar, haus gitu ya, dan juga berhubungan intim, kita tidak menggibah, kita tidak mendengarkan orang berghibah gitu ya. Kita tidak melihat aurat, sengaja melihat aurat orang lain. Nah, jadi kita jaga kesucian. Nah, kemudian apa namanya tuh puasa yang ketiga yaitu puasa khawasul khawas. Nah, selain kita menjaga panca indera, gitu ya, puasa yang tadi puasa awam ditambah puasa khawas, selain itu plus apa? Menjaga kesucian pemikiran, kesucian akhlak, kesucian hati kita, gitu ya, kesucian akidah kita. Dari apa? Dari segala penyakit hati, keburukan akhlak, dan juga kesesatan akidah. Nah, puasa di sini, asyam di sini yang akan menghantarkan kita kepada la'allakum tattaqun adalah puasa khawasul khawas. Jadi puasa tingkat ketiga. Nah, jadi sekarang kita bermuhasabah. Kalau selama ini pada saat saum kita semangat beramal, ternyata selesai bulan Ramadan amalnya kembali ke semula, kemungkinan besar kita belum mencapai saum yang sebenarnya diperintahkan, yaitu apa? Khawasul khawas. Mungkin kita baru sampai saum awam atau saum khawas, belum sampai khawasul khawas. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, yang namanya saum yang dimaksud di dalam ayat ini adalah khawasul khawas. Saum yang bukan hanya menjaga kebutuhan fisik kita, bukan hanya menjaga kebutuhan naluri kita, tapi juga menjaga panca indera, juga apa? Pemikiran hati kita gitu ya, akidah kita dari segala bentuk kesesatan, penyakit hati, dan juga keburukan-keburukan akhlak. Nah, khawasul khawas inilah yang akan menjadi perisai. Nah, di hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain, disampaikan as-saum al-junnah. Gitu ya. Saum itu adalah perisai. Nah, saum khawasul khawas inilah yang akan menjadi perisai. Jadi, saum yang seperti inilah
yang pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada tujuan saum ini. Di dalam kaidah bahasa la'ala ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna ta'lil, yaitu alasan. Yang kedua adalah taroji atau harapan. Nah, makna yang pertama, ta'lil atau alasan, berarti Allah mewajibkan kita saum. Alasannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau makna taroji, harapan, maka Allah mewajibkan puasa kepada kita, diharapkan supaya kita selesai puasa ini benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Nah, jadi saum yang seperti apa? Kembali ke tadi ada 3 tingkatan saum, maka saum yang akan menghantarkan kita kepada takwa adalah saum khawasul khawas yang akan menjadi perisai kita. Jadi takwa itu harus diawali dengan menahan. Menahan apa? Menahan diri, menzirokan. Tadi kan menurut Imam Al-Bukhari, iman itu akan sempurna kalau kita menzirokan potensi mafsadat. Kenapa? Untuk mencapai derajat takwa kita harus awali dengan menahan. Menahan diri dari berbuat kerusakan. Menahan diri dari potensi. Bahkan bukan kerusakannya aja ya. Potensi mafsadat. Berarti semua hal-hal yang memungkinkan kita akan terjerumus kepada hal-hal yang merusak. Nah, kenapa? Emang apa kaitannya iman dengan takwa? Takwa itu adalah buahnya iman, gitu ya. Takwa itu puncaknya iman. Jadi ketika seseorang hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya saja, maka dia akan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang, dia akan tinggalkan. Dan itulah makna takwa. Nah, kita kan udah belajar ya. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan gitu ya apa-apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Ketika kita benar-benar meyakini Allah dan Rasul-Nya, makanya kan iman, kalau kita bicara iman, kalau di dalam kitab itu artinya tasdikul jazm, pembenaran secara pasti. Terhadap apa? Terhadap 6 rukun iman itu. Jadi tasdik itu membenarkan, benar-benar kita tidak ada keraguan sedikit pun. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tidak mendapatkan keraguan sedikit pun? Ada jalannya. Nah, tadi kan kita baru menzirokan potensi mafsadat. Kesananya masih ada langkah-langkahnya, yaitu apa? Harus menempuh jalan menuju keimanan. Apa itu jalan menuju keimanan? Thoriqul iman. Gitu ya. Kalau kita mau bicara thoriqul iman, itu nantilah satu pembahasan lagi. Gitu ya. Jangan malam ini. Nanti habis waktu kita ya, karena itu satu pembahasan yang panjang. Dan saya juga nggak tahu sekarang udah jam berapa. Oh, udah jam 9 ternyata. Kita baru satu slide. Gitu. Udah jam 9 kita baru satu slide. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nge-freeze nggak ya? Mudah-mudahan nggak nge-freeze ya. Soalnya di saya kayak nge-lag. Mudah-mudahan nggak nge-freeze. Nah, untuk mencapai derajat takwa, maka gitu ya, kita harus awali dulu dari iman kan. Jadi urutannya thoriqul iman dulu berarti ya, thoriqul iman, kemudian iman. Nah, iman itu akan membuahkan puncak, yaitu apa? Takwa. Sikap takwa ini akan melahirkan sikap takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Nah, sikap takut ini akan melahirkan sebuah puncak, sebuah buah, gimana bahasanya sebuah buah? Akan melahirkan apa?
sikap waro. Yaitu apa waro itu? Menjaga diri, gitu ya. Menjaga diri, hati-hati supaya tidak berbuat maksiat. Hati-hati dalam berbuat, itu namanya waro. Nah, salah satu orang yang Allah berikan anugerah yang luar biasa, tadi sudah bicara ya, yaitu salah satunya Imam Bukhari. Nah, kuncinya adalah di sikap waro ini. Nah, ini urutan yang harus kita lakukan, gitu ya, supaya kita benar-benar bisa menjalankan puasa yang khawasul khawas, gitu ya, sehingga bisa melahirkan apa sikap takwa. Ini udah ya. Nah, sekarang bagaimana ciri orang-orang yang bertakwa? Gitu. Ciri orang-orang yang bertakwa di sini saya sajikan Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Gitu ya. Kalau waktunya masih banyak kita bahas lebih mendalam, tapi karena sudah jam 9 kita persingkat saja. Wasari'u, gitu ya, dan bersegeralah. Syari'u ini di dalam kitab Min Muqawimatin Nafsiyah, pilar-pilar pengokoh nafsiyah, itu diartikan sama dengan yubadiru, bersegera. Nah, bersegera itu gambarannya seperti kalau kita bangun tidur kebelet pipis atau kebelet BAB. Pasti kan kita buru-buru ya, buru-buru nyari toilet. Kalau ada orang yang ngajak ngomong juga, nanti ya, nanti. Aku mau ke toilet. Jadi buru-buru. Kemudian kalau misalnya tidak bisa langsung ditunaikan, kita akan gelisah. Gitu ya, gelisah dan mengupayakan pokoknya secepatnya ketemu WC yang kita bisa buang hajat secepatnya. Nah, kemudian setelah buang hajat, kita merasa lega luar biasa. Nah, itulah yubadir. Gitu ya, wasari'u. Gitu ya, saro'a. Bersegera. Nah, bersegera kepada ila maghfirah, kepada ampunan dari Rabbikum, dari Tuhan kalian, gitu. Wa jannatin, dan kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disediakan uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mereka menginfakkan apa? Hartanya pada kondisi lapang dan juga sempit. Kemudian menurut Ibnu Katsir, as-saro dan wad-dharo itu juga diartikan dalam kondisi semangat dan tidak bersemangat. Nah, intinya apa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah bersedekah, baik dalam kondisi banyak uang maupun tidak banyak uang, dalam kondisi sedang bersemangat maupun tidak bersemangat. Intinya apa? Kapanpun, atau istiqomah. Kemudian wal kadziminal ghaid, gitu ya. Kemudian menahan amarah, wal afina 'anin nas. Kemudian kita apa? Memaafkan manusia. Mudah enggak menahan amarah dan memaafkan manusia? Sangat tidak mudah. Tapi kalau kita mau jadi orang-orang yang muttaqin, berusahalah untuk memiliki ciri-ciri seperti ini. Wallahu yuhibbul musinin, dan Allah mencintai siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina, ini apa namanya tuh? Ciri yang berikutnya, dan orang-orang, berarti orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang idza fa'alu fahisyah, apabila mereka melakukan fahisyah, gitu ya, kekejian. Nah, fahisyah itu diartikan fahisyah itu tuh kemaksiatan, dosa besar yang kalau kita melakukan itu, yang kena efeknya bukan cuma kita, tapi orang lain. Contohnya apa? Zina, riba. Nah, zina, gitu ya, ketika dua orang berzina, laki-laki dan perempuan berzina, yang kena efek itu bukan mereka doang, tapi juga anak-anaknya. Karena anak-anak yang lahir dari perbuatan zina, maka mereka nasabnya itu kan tidak ikut kepada siapa? Tidak ikut kepada ayahnya, tapi ikutnya kepada ibunya. Sebentar, laptop saya ternyata nggak dicolokin. Bentar, udah mau habis.
Kita lanjut. Nah, kemudian au zolamu atau menzolimi. Nah, kalau zolim, berbuat zolim itu kita berbuat dosa, mau besar mau kecil, efeknya itu hanya kita aja, gitu ya, menimpa kita aja. Anfusahum yang menzolimi dirinya sendiri ya, diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian kita ingat kepada Allah, kita langsung mohon ampun, fastagfaru, kemudian kita juga memohon ampun kepada Allah gitu ya, lidzunubihim, atas dosa-dosa kita gitu ya, wa mayaghfiru dzunuba, dan siapakah yang bisa memberikan pengampunan atas dosa-dosa, yang akan mengampuni dosa-dosa, illallah, kecuali Allah gitu ya. Walam yasiru ala mafa'alu wahum ya'lamun, dan kita itu tidak mengulangi perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, kita benar-benar berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Intinya apa? Orang-orang yang bertaubatan, yang bertaubat dan taubatnya taubatan nasuha. Jadi itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, apa istimewanya? Kenapa Allah itu, gitu ya? Di banyak ayat selalu disebutkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 itu juga kan disebutkan juga orang-orang yang bertakwa. Siapa? Orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, ini terkait dengan keimanan, gitu ya. Nah, kenapa orang-orang yang bertakwa ini selalu disebut-sebut? Memang apa istimewanya orang-orang yang bertakwa? Ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itu akan diberikan balasan oleh Allah dengan apa? Maghfirah mir rabbihim, dari Tuhan mereka gitu ya. Wajanah gitu ya, dan diberikan anugerah surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin gitu ya. Dan ini adalah kenikmatan gitu ya, sebuah kenikmatan. Nah, maka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang istimewa. Kemudian apalagi keistimewaan orang-orang yang bertakwa? Keistimewaan orang-orang yang bertakwa adalah di Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 5, karena kita waktunya sebentar, jadi kita sebentar lagi maksudnya. Jadi kita nggak kupas ayatnya ya. Saya bacakan saja terjemahannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Tuh, istimewanya ini gitu ya. Allah akan mengadakan jalan keluar ketika orang-orang yang bertakwa itu punya masalah gitu. Kemudian dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Berarti Allah akan memberikan jalan keluar, juga memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Istimewa sekali kan orang-orang yang bertakwa itu. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi sangat istimewa orang-orang yang bertakwa ini. Yaitu siapa? Orang-orang yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Nah, bagaimana ruang lingkup perintah dan larangan Allah? Kalau kita bicara manusia, manusia itu punya 3 hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan dengan sesama manusia dan juga selain manusia. Maksudnya dengan apa? Alam semesta. Ya. Nah, hubungan manusia dengan Allah ini terkait dengan masalah akidah dan juga ibadah yang sifatnya itu mahdoh, ibadah yang benar-benar hubungan kita dengan Allah saja, gitu. Yang pahalanya benar-benar Allah istimewakan, ya benar-benar hubungan kita tuh hanya dengan Allah saja. Yaitu apa?
sholat, puasa, zakat, haji, dan juga jihad. Kemudian Islam juga memiliki aturan-aturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu aturan-aturan tentang apa? Tentang akhlak, pakaian, makanan, dan juga minuman. Kemudian Islam juga punya aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, gitu ya, yaitu terkait dengan sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, dan juga politik luar negeri. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Ini sudah khusus. Kalau dalam bicara kaidah bahasa gitu ya, ada istilah ma'rifat nakiroh. Nah, Alkitab ini adalah yang ma'rifat, yang sudah tertentu penunjukannya. Alkitab mana yang ditunjuk oleh Allah adalah Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini cakupannya. Gitu. Nah, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berusaha mewujudkan gitu ya ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan mereka, yaitu dalam perkara hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya sendiri, maupun hubungan dia dengan sesama manusia. Jadi itulah gitu ya, bagaimana cara supaya kita meraih sebenar-benar takwa itu, berarti semuanya harus diawali dengan akidah gitu ya. Karena kita bicara iman, kalau kita bicara iman, kita akan bicara akidah, kita akan bicara tauhidullah gitu ya. Dan kita sudah bahas tadi terkait dengan permasalahan iman, walaupun tidak utuh ya, karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Tapi setidaknya jalan ceritanya begitulah gitu ya. Jadi untuk meraih sebenar-benar takwa di saat bulan Ramadan itu, intinya pertama, zerokan potensi-potensi mafsadat, kemudian tambah kualitas iman kita dengan apa? Dengan ketaatan, dan hindari maksiat, karena maksiat itu akan membuat kualitas iman kita itu menurun. Kemudian gitu ya, zerokan mafsadat ini dengan apa? Dengan jalan saum. Nah, saum yang seperti apa? Kalau tadi menurut Imam Al-Ghazali adalah saum yang tingkatan ketiga, yaitu apa? Khawasul khawas, yang bukan hanya menahan lapar, dahaga, menahan hubungan gitu ya suami istri di saat saum, tapi juga menjaga kesucian panca indera dan juga menjaga kesucian hati kita dari segala penyakit hati gitu ya, menjaga akal kita agar senantiasa lurus gitu ya, dari menjaga dari segala penyimpangan pemikiran, dan juga kita senantiasa memelihara akidah kita dari segala kesesatan gitu ya. Jadi itu saum khawasul khawas. Jadi usahakan kita saumnya itu yang khawasul khawas. Maka la'allakum tattaqun itu bisa kita raih. Itu saja mungkin untuk materi malam ini. Gitu ya. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Kita lihat jam berapa sekarang. Ya, masih ada. Baru 21.16. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Bu Endang izin bertanya. Halo. Silakan, Mi. Oh iya. Kirain nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa ya? Saya sih tidak merasa saya merasa futur gitu ya. Justru merasa futur. Jadi akhir-akhir ini karena banyak kesibukan gitu ya. Merasa banyak yaumiyah yang tidak bisa terlaksanakan gitu ya. Nah, itu cara mengimbanginya gimana ya Bu ya gitu kan. Misalnya walaupun memang saya berusaha kegiatan yang saya lakukan ini tidak sia-sialah, dengan tujuan memang
semuanya juga ada misi tertentu yang tujuannya nanti untuk akhirat gitu ya, seperti itu. Jadi tapi merasa seperti kayak sholat buru-buru, zikir jadi kurang banyak, tilawah jadi berkurang, tapi memang lelah sekali gitu, nggak bisa melakukan itu semua gitu. Jadi apakah hanya pembenaran, ya kan sudah melakukan ini gitu, jadi tidak perlu ini gitu ya, seperti itu gitu. Nah, supaya masih tetap bernilai gitu ya, apa sih kegiatan dan ibadah saya di mata Allah itu seperti apa ya Bu ya gitu. Apalagi berhubungan mau bulan Ramadan seperti ini gitu. Ya. Ya, terima kasih banyak Umi atas pertanyaannya. Kalau dari saya, gitu ya, sepemahaman saya, gimana kan intinya supaya kita bisa tetap konsisten ya, konsisten apa namanya tuh hal-hal baik yang sudah pernah kita lakukan itu bisa terjaga gitu ya, dan juga bertambah gitu ya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain. Jadi jangan sampai sekarang kita berbuat baik, nah begitu ada aktivitas kebaikan yang lain, nah ya perbuatan-perbuatan baik sebelumnya ini jadi terhenti. Nah gimana supaya kita tetap bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya memang kita pernah lakukan, juga menambah amalan-amalan kebaikan yang lainnya gitu ya. Jadi bukan menambah amalan yang baru, yang lama ditinggalkan gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya mantan ya kalau dalam kebaikan. Nah, gimana supaya kita tetap istiqomah? Yang saya pahami kuncinya yang pertama itu di mencari ilmu. Nah, apakah kita masih terus mengupayakan diri untuk senantiasa mencari ilmu, ataukah kita merasa cukup dengan ilmu kita yang sebelumnya? Nah, ini evaluasi pertama. Kalau misalnya kita apa ya, bukan meninggalkan atau ya enaknya apa ya bahasanya, melalaikan, bukan melalaikan juga, maksudnya tidak maksimal lah intinya gitu ya, tidak maksimal dalam mencari ilmu, bisa jadi kita akan berkurang pemahaman. Kenapa? Kuncinya gini, ilmu itu kan akan mempengaruhi pemikiran. Pemikiran kita itu akan mempengaruhi kesadaran kita kan. Jadi akan mempengaruhi pemahaman. Pemahaman akan berpengaruh terhadap kesadaran kita. Kalau kita sudah paham, sudah sadar, maka tingkah laku kita itu akan mengikuti. Kalau misalnya kita kurang asupan, kurang ilmu, gitu ya, hanya mencukupkan terhadap ilmu-ilmu yang sebelumnya kita dapat, maka gitu ya bisa jadi itu yang akan menyebabkan kita futur. Gitu. Atau nyari ilmu sih, tapi nyari ilmunya nggak maksimal. Gitu. Apa yang membuat ilmu kita tidak maksimal? Kita tidak memperhatikan adab. Nah, kembali ke pembahasan dulu gitu ya ketika awal-awal kajian ini, yaitu pembahasan adab gitu. Nah, ada 10 adab bagi para pencari ilmu menurut Imam Ibnu Jamaah, seorang ulama besar yang mengarang kitab Tazkiratus Sami. Kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim. Tazkirah itu artinya pengingat ya, pengingat peringatan, nasihat gitu ya bagi siapa? As-sami, orang-orang yang mendengar. Wal mutakalim, orang-orang yang berbicara. Fi adabil alim wal muta'alim, di dalam perkara adab belajar mengajar lah intinya seperti itu. Nah, di dalam kitab itu ada 10 gitu ya. Ada 10 bahasan adab para pelajar terhadap dirinya sendiri. Gitu ya, yang harus mereka perhatikan ketika mereka belajar. Yang pertama adalah terkait dengan masalah bersih-bersih. Toharoh. Bukan cuma bersih-bersih ya, tapi bersuci. Nah, tapi apa yang dibersihkan? Kalau kita mau sholat, kita kan wudhu ya toharohnya. Nah, kalau kita mau mencari ilmu, yang harus dibersihkan adalah hati kita dari apa? Dari keburukan pemikiran, seperti tadi yang kita bahas, gitu ya. Kemudian
segala penyakit hati dan juga dari penyimpangan akidah. Kemudian yang kedua adalah membaguskan niat. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 kriteria orang yang ketika mencari ilmu itu terkait dengan niatnya. Yang pertama orang-orang yang dari awal niatnya lurus, hanya untuk berharap kepada Allah gitu ya, berharap bertemu dengan Allah kelak gitu ya. Jadi intinya lillah gitu ya ketika mencari ilmu. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang salah niat ketika mencari ilmu, yaitu niatnya harusnya karena Allah, dia karena urusan dunia. Misal, biar dapat pekerjaan yang bagus, biar dihormati. Karena kan orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah kan. Gitu ya, pasti orang berilmu itu akan dihargai gitu ya oleh umat manapun gitu orang yang berilmu. Nah, misalnya niatnya karena itu, maka kata Imam Al-Ghazali, golongan kedua ini dibagi 2 lagi. Kalau orang-orang itu yang salah niatnya ini sempat bertaubat gitu ya, sebelum meninggal, kemudian memperbaharui niatnya, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung seperti golongan yang pertama tadi. Tapi kalau sampai akhir hayatnya tidak sempat bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa rugi? Karena hanya akan mendapat bagian di dunia saja, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang celaka. Nah, siapa golongan orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang tertipu oleh tipuan syaitan. Siapa? Orang-orang yang mereka menyangka dia mencari ilmu, dia orang yang berilmu padahal sesat, gitu ya, padahal salah. Ketika ada orang yang mengingatkan, dia kekeh dengan kesalahannya, dia tetap menyebarkan kesesatannya, gitu ya. Itulah orang-orang yang celaka. Nah, maka menurut Imam Ibnu Jamaah, adab yang kedua bagi para pelajar adalah membaguskan niatnya, gitu ya, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang pertama dan kedua yang sempat bertobat, gitu ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali. Nah, gimana cara membaguskan niat? Itu ada bahasanya tersendiri di bahasan adab. Yang ketiga itu apa? Bersegera, menyegerakan masa mudanya, dan lain-lain ya, sampai 10 poin. Nah, bisa jadi kita sih nuntut ilmu tiap minggu gitu ya, sudah menyediakan waktu, tapi masalah adabnya tidak kita pakai. Ya wajar akhirnya ilmunya itu tidak membuahkan pemahaman, apalagi melahirkan kesadaran ya, apalagi merubah tingkah laku kita. Bisa jadi begitu. Nah, atau udah sih kita nyari ilmu gitu ya, kita juga sudah memperhatikan adab gitu. Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang tertipu oleh banyaknya ilmu. Jadi nikmat sih nyari ilmu terus, nyari ilmu, tapi kita lupa untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang lupa gitu ya mengamalkan ilmu itu ibarat para pencari kayu bakar. Dia pergi ke hutan nyari kayu bakar. Oh, ini ada kayu bakar. Bagus. Oh, dia ambil, dia kumpulin. Maju lagi, ada yang bagus lagi. Kumpulin lagi. Maju lagi. Nemu lagi kayu bakar yang bagus. Dikumpul-kumpul, dikumpul-kumpul. Banyak sih kayu bakarnya. Giliran pulang, gitu ya, waktunya pulang, dia bingung. Kan kapasitas dirinya, gitu ya, kapasitas dirinya itu dia terbatas, nggak mungkin semua kayu bakar yang sudah dia kumpulkan itu bisa dibawa pulang. Nggak sia-sia sih, gitu ya, ilmu yang sudah didapat. Tapi jadi tidak maksimal. Kenapa? Karena yang dibawa pulang itu hanya sedikit. Maksudnya apa? Yang bisa diamalkan itu sedikit. Jadi lupa nanti, gitu ya, ilmu-ilmu yang lain. Ketumpuk ilmu baru, ketumpuk lagi, ketumpuk lagi. Nah, maka yang harus diperhatikan para pencari ilmu yang berikutnya adalah mengamalkan ilmu yang sudah didapatnya. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkannya kembali. Jangan sampai kita cuma mendengar, kita mencatat, tapi kita lupa mengamalkan, apalagi mengajarkannya. Jadi bisa jadi yang membuat kita akhirnya futur, cek yang tadi ya, apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk mencari ilmu? Kalau sudah,
kok masih belum juga, periksa apakah kita menjaga adab-adab ketika kita mencari ilmu sehingga maksimal, keberkahan ilmu itu kita raih gitu. Nah, apa itu keberkahan? Kita sudah bahas ziyadatul khair gitu ya. Apa itu al khair gitu. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Yang namanya al khair itu yang pertama adalah seluruh bentuk ketaatan. Itu al khair. Berarti dengan ilmu yang berkah, berarti ketaatan kita akan bertambah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-khair, itu adalah hal-hal yang dibolehkan dalam kehidupan dunia. Misalnya kita menikmati hasil, itu juga dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah segala hal yang berkaitan dengan akhirat. Itulah yang namanya al-khair. Jadi ilmu yang berkah adalah ilmu yang sampai membuat kita semakin taat kepada Allah. Gitu ya. Nah, kalau sudah dicek, kita sudah memperhatikan adab, kita juga sudah mencari ilmu. Sudahkah ilmu itu kita amalkan? Sudahkah ilmu itu kita ajarkan kembali? Itu bisa jadi yang membuat kita futur, yang membuat kita sedikit berkurang kualitas amalan-amalan yaumiyah kita, mungkin karena hal-hal yang tadi. Gitu. Begitu Umi yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Ena penjelasannya. Sama-sama Umi. Ya, ini ada pertanyaan di chat dari Mbak Sugianti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Aduh, saya suka malu kalau dipanggil Ustazah. Panggil Endang aja lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, jika seseorang pernah melakukan dosa besar seperti zina, cara untuk taubatnya seperti apa agar seorang itu bisa lebih beristiqomah tanpa dikejar-kejar dosa besarnya itu? Jawaban saya cuma satu, taubatan nasuha. Ya karena hanya taubatan nasuha itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa besar kita gitu ya yang sudah kita lakukan. Nah, taubatan nasuha di sini kalau tadi kita bicara halawatul iman gitu ya, manisnya iman, kan ada orang yang golongan ketiga gitu ya, yaitu siapa? Orang-orang yang dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Nah, orang-orang yang taubatan nasuha, dia berusaha keras untuk tidak kembali lagi kepada kekufuran, kepada dosa besarnya. Nah, orang yang sudah terbiasa melakukan dosa itu akan kebal gitu ya Mas, dan diawali dari kelalaian-kelalaian kecil biasanya. Misalnya lalai dulu awalnya, terus ngelakuin dosa kecil, lama-lama kebal kan, dia melakukan dosa besar. Maka supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka berusahalah untuk tidak lalai. Gitu ya, cegahlah diri kita untuk tidak lalai. Dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu, kemudian mencari komunitas orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menasehati kita dalam kebaikan, orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Gitu ya, itulah salah satu cara supaya kita tidak kembali kepada kekufuran. Kemudian yang kedua adalah kalau dalam Islam gitu ya, kalau Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, ada pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang pernah berzina itu bisa hilang dosanya, maksudnya di akhirat dia tidak akan disiksa oleh Allah atas dosa yang sama, maksudnya dosa itu. Misalnya zina. Ketika apa? Diberlakukan hukum Islam atas mereka. Siapa yang bisa memberlakukan hukum Islam? Di dalam fikih Islam, ibu-ibu, mbak-mbak bisa cek ya, fikih Islam kalangan Sulaiman Rashid, itu ada satu bab secara khusus di belakang, gitu ya, di bab akhir, yaitu bab khilafah namanya. Nah, khilafah itu adalah kepemimpinan untuk kaum muslimin. Pemimpinnya namanya khalifah.
Itu fikih Islam keluaran Kementerian Agama dari sejak tahun 70 berapa gitu. Pokoknya udah lama gitu. Di perpustakaan saya ada kitab. Ibu bisa cari ya fikih Islam karangan Sulaiman Rashid. Nah, beliau menyampaikan sebetulnya bahasan tentang khilafah itu bahasan tentang pemerintahan. Nah, tapi karena di fikih, nah kembali ya, pembahasan fikih itu pembahasan hukum. Dan di dalam Islam itu tidak sembarangan orang yang bisa menegakkan hukum gitu. Siapa? Ya pemimpin kaum muslimin, namanya khalifah kata beliau. Nah, jadi kalau misalnya di dalam hukum Islam, kita bicara hukum Islam, orang-orang yang berzina itu dilihat statusnya. Apakah dia pernah menikah ataukah dia belum pernah menikah sama sekali. Kalau orang yang pernah menikah, maka akan diberlakukan hukum Islam kepada dia, yaitu apa? Dirajam. Dirajam itu diapain? Ditanam badannya, disisain kepalanya doang. Kemudian dilempari batu oleh siapa? Oleh seluruh kaum muslimin yang dekat dengan itu ketika eksekusi dilakukan. Nah, siapa yang mengeksekusi? Ya, khalifah tadi. Bisa jadi eksekutornya gitu ya, surtoh atau ada orang-orang khusus yang ditunjuk oleh khalifah untuk melaksanakan eksekusi. Nah, sampai apa? Sampai meninggal. Ih, kok sadis amat? Gitu. Enggak sadis. Kenapa? Karena ketika hukum Islam diberlakukan di dunia itu punya dua fungsi. Yang pertama, fungsi untuk orang-orang yang berdosanya, mereka akan memang berat di dunia, tapi di akhirat mereka tidak akan dihisab lagi atas dosa yang sudah diberlakukan hukum Islam di dunia. Gitu ya. Jadi lebih ringan hukuman di dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Kenapa? Karena di akhirat hukumannya itu lebih berat bagi para pezina itu. Dan satu hari akhirat itu adalah 500 tahun di dunia. Kan ngeri ya? Gitu ya. Itu mending kalau satu hari dihukumnya. Tapi kalau berhari-hari, berbulan-bulan, kebayang satu hari aja 500 tahun di dunia. Gitu, apalagi berhari-hari, berbulan-bulan dihukum dengan hukuman yang sama terus-menerus gitu ya, sampai dosa zinahnya habis. Nah, belum lagi dosa-dosa yang lain nanti dihukum lagi gitu ya, terus saja sampai bersihlah dosa-dosa kita, baru diangkat oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka ketika hukum Islam diberlakukan di dunia itu lebih ringan sebetulnya, walaupun secara kelihatannya aduh ngeri amat sih gitu ya, dilemparin pakai batu sampai meninggal. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah memberikan efek jera kepada kaum muslimin yang lain, makanya harus disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Kalau lihat hukumannya aja seberat itu, emang ada orang yang mau niru? Emang ada orang yang mau berzina juga gitu kan? Pasti nggak mau. Ih, ngeri amat gitu lihat hukumannya. Itu bagi orang-orang yang sudah pernah menikah. Kemudian orang-orang yang belum pernah menikah maka akan dijilid dengan 100 kali jilidan. Diapain sih dijilid itu? Dicambuk dengan 100 kali cambukan. Pada masa Umar bin Khattab plus 1 tahun diasingkan. Diasingkannya ini bisa diasingkan di luar negaranya, maksudnya di luar negerinya. Misalnya kalau kita tinggal di Indonesia berarti diasingkan keluar Indonesia. Gitu ya. Atau bisa jadi di wilayah yang sama tapi benar-benar diasingkan, diboikot. Nggak enak amat gitu ya, kita berada di tengah-tengah keluarga kita, nggak ada yang mau ngajak ngomong gitu ya, nggak ada yang mau ngasih makan gitu ya, nggak mau bermuamalah dengan dia, kan ngeri banget gitu. Itu pada masa Umar, plus 1 tahun diasingkan. Kalau pada masa Abu Bakar itu hanya dijilid saja 100 kali jilidan. Nah, dan itu pun harus disaksikan oleh seluruh kaum muslimin gitu ya, semua hukuman itu. Nah, bagaimana gitu ya kalau orang-orang yang pernah berzina itu mau bertobat, maka mintalah ampun kepada Allah, kemudian mintalah kepada khalifah untuk diberlakukan hukum Islam daripada nanti di akhirat kan lebih berat.
Nah, pertanyaannya, terus gimana? Sekarang kan pemimpinnya bukan pemimpin kaum muslimin yang satu kepemimpinan untuk seluruh kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan? Ya berusaha, karena yang bisa menerapkan hudud gitu ya, menerapkan hukum-hukum, sanksi-sanksi gitu ya dalam hukum Allah hanyalah khalifah gitu. Dan ini tugas gitu ya, kalau orang-orang yang berzina gitu ya mau taubat, benar-benar taubat secara maksimal, secara utuh, maka sampai kepada minta hukuman kepada khalifah. Terus gimana kalau misalnya ternyata pada saat kita ikut berjuang gitu ya supaya hukum Islam ditegakkan lagi, terus kita keburu meninggal gitu. Terus gimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kalau taubatan-taubatannya diterima, maka kata Allah apa? Kita seperti bayi yang baru lahir lagi kan, gitu ya. Kita bebas dari dosa itu. Maka bersungguh-sungguhlah. Begitu mungkin Mbak Sugiyanti yang bisa saya sampaikan untuk jawabannya ya. Nah, satu lagi mungkin ya Ibu-Ibu mohon izin, waktunya sudah lebih. Izin bertanya Bu, bagaimana menjaga niat agar dari awal sampai akhir niatnya lillah. Biasanya dari tengah suka melenceng, mohon solusinya. Jazakillah khair wa iyaki. Nah, gimana caranya? Kata para ulama, beramal. Beramal, beramal, beramal gitu ya. Ketika kita bicara sabar, ketika kita bicara niat ikhlas, maka berarti kita beramal, berusahalah untuk ikhlas. Gitu. Kalau kita mau sabar, berusahalah untuk tetap sabar ya, maksudnya beramal walaupun susah gitu ya. Kata para ulama terus aja beramal gitu ya, terus aja lakukan itu sampai kita tidak sadar kalau kita sudah ikhlas, kita sudah sabar gitu ya. Nah, kembali bagaimana cara menjaganya ya manusiawi. Kan tadi iman aja yazid wa yankus gitu ya. Apalagi kita bicara niat gitu, maka bisa jadi niat itu melenceng. Kata Imam Al-Ghazali, kita diberikan solusi. Solusi apa? Solusi orang-orang yang kedua yang niatnya sempat melenceng, tapi kita tetap bisa masuk golongan orang-orang yang beruntung. Yaitu apa? Orang yang memperbaharui niatnya. Ketika niat melenceng ya bertobat, perbaiki lagi niatnya. Melenceng lagi ya bertobat lagi. Kita perbaiki lagi niatnya, melenceng lagi, bertobat lagi gitu. Kan tadi di Quran surat apa namanya tuh? Di Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 yang kita bahas tadi, di situ gitu ya. Ketika mereka berbuat fahisyah gitu ya dan juga menzolimi diri sendiri, maka kita langsung ingat Allah dan kita memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, kan begitu. Jadi ketika kita bicara niat kita melenceng, maka kita buru-buru ingat Allah, kita beristighfar kepada Allah dan tidak mengulang perbuatan yang sama. Kalau melenceng lagi, kita ingat Allah, kita beristighfar, kita memohon ampun sama Allah, dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Jadi itu yang dimaksud oleh para ulama dengan beramal, beramal, dan beramal. Jadi kalau misalnya kita melenceng, ya kita ingat Allah, kita bertaubat, kita dengan taubatan nasuha dan tidak berusaha untuk tidak mengulangi hal yang sama. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mama Haikal. Ya, berhubung sudah 21.40, gitu ya, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi juga di chat, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji malam ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk yuk sama-sama gitu ya. Apalagi kalau saya pribadi itu merasa orang yang dulu awam sekali tentang Islam gitu ya, tidak membiasakan diri, tidak mempersiapkan lah untuk Ramadan teh. Jadi setiap Ramadan teh berlalu lagi dan amalnya masih begitu lagi gitu ya, kan sedih sekali ya. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita apa namanya tuh kaji malam ini bisa menjadi salah satu hal yang akan menguatkan kita untuk melihat jauh lebih dalam gitu ya, supaya kita Ramadan kali ini tuh bisa lebih berkualitas daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Karena apa?
karena belum tentu tahun berikutnya kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Tahun ini aja kita belum tentu ya, walaupun secara logika hitungannya hanya tinggal hitungan hari, tapi masalah ajal itu tidak ada yang kita tahu gitu ya seorang pun. Terakhir sebelum saya tutup, saya pernah punya seorang teman yang saya tuh punya satu kesalahan kepada beliau dan saya ingin meminta maaf gitu ya. Waktu itu jarak kami kan jauh ya, nggak kayak sekarang ada WA, ada segala macam, dulu mah nggak ada gitu ya. Jadi saya sudah meniatkan pokoknya saya mau meminta maaf nanti pas Lebaran. Saya bilang begitu. Saya mau meminta maaf pas Lebaran. Ternyata gitu ya, minggu berikutnya kan saya ketemu. Nah, tapi dalam hati malu nanti aja pas Lebaran sekalian momennya, maksudnya begitu. Taunya beliau Allah panggil 1 hari apa 2 hari gitu menjelang Ramadan gitu. Jadi akhirnya saya menyesal sampai sekarang karena saya tidak sempat meminta maaf gitu karena Allah keburu memanggil ajalnya beliau. Nah, saya tidak ingin kejadian-kejadian yang saya alami itu terulang oleh ibu-ibu. Kalau kita sudah meniatkan beramal baik, maka bersegeralah. Tadi di Quran surat Al-Imran ayat 133, syari'u gitu ya, yubadiru gitu ya, bersegeralah untuk beramal baik. Kalau kita sudah meniatkan sesuatu, maka eksekusi secepatnya. Kalau kita sudah meniatkan, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti karena belum tentu kita masih punya kita masih punya umur gitu ya, dan belum tentu orang yang kita akan kita akan berbagi amal baik kepada mereka juga mereka masih ada umur. Itu saja muhasabahnya sebelum kita masuk ke Ramadan. Terakhir saya mohon maaf mungkin selama saya mengasuh kajian adab keluarga ini pastinya sekali banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Mudah-mudahan dimaafkan. Dan insya Allah apa-apa yang mbak-mbak lakukan, mungkin ada sesuatu yang membuat saya tidak nyaman juga, insya Allah kita sama-sama putihkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa maksimal beramal dan bukan menjadi Ramadan terakhir. Kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Itu saja, kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan juga hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah, Ibu Endang. Wa iyyakum.